Baik. Maringina, maringina, maringina. Lodo meringi, pada melala. Ya. Tadi dari Victory News bilang bahas soal baju dan sudah diurai oleh kakanda saya Ibu Ratu Ngadu Wonohula. Tapi kalau kita lihat warna ini pelangi. Habis gelap terbitlah terang. Sepakat toh? Terus terkait pemberkasan tadi, iya, kami tidak main-main. Karena memang hasilnya tadi bukan main, langsung ditetapkan dan diterima. Tinggal menyusul lagi terkait dengan kesehatan. Administrasi kesehatan tanggal 28 kami akan berangkat dan kami akan balik lagi nanti tanggal 2. Dan proses kontestasi politik ini kami pakai Ratu Angga jual gagasan. Kami jual visi misi. Harapan kami kiranya Bapak Mama dapat menerima gagasan kami membangun Sumba Barat Daya yang hebat, yang berkarakter, yang cerdas, sehat, berkecukupan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Membangun desa, menata kota, tagline kami. Desa yang ada di Sumba Barat Daya ini ada 173 desa, 2 kelurahan. Masih desa tertinggal semua oleh. Kita akan dorong menjadi desa berkembang, desa yang maju, desa yang mandiri. Sampai lahirlah desa pariwisata. Itu mimpi kami. Makanya butuh juga desa cerdas ke depan. Kita tata mulai dari profil desa. Karena program ke depan harus tepat sasaran. By name, by address. Begitu Bapak Mama. Saya pada kesempatan hari ini bangga sekali mewakili anak muda Lodo Meringi pada Malala, dampingi kakanda saya juga orang muda, perempuan hebat yang lahir dari tanah Merapu, Lodo Meringi pada Malala, dan terbukti 2 kali dipercayakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi anggota DPR RI di Senayan. Bapak Mama yang saya kasih, saya banggakan terkait dengan tensi politik yang semakin panas, tapi kami pakai Ratu Angga adem-adem saja karena kami tidak mau terprovokasi. Jadi kami menghimbau pilih pemimpin yang punya profil yang baik, punya program yang baik dan bisa diterima. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, paket rakyat. Dan hari ini menjadi hari yang sangat berahmat, hari yang sangat karunia, dengan segala yang disiapkan oleh Tuhan, waktu, tenaga, dan biaya. Kami hadir di KPU untuk menyatakan bahwa kami dari rakyat, dan kami oleh rakyat, dan kami untuk rakyat. Paket rakyat adalah paket Fransiskus Martin Adilalo dan Yeremia Tangguh. Bukan sebuah kebetulan nama ini, tetapi nama ini menjadi inspirasi di bumi Lodo Meringi pada Malala, karena nama ini menjadi nama dari kami yang ada dan mendiami pulau dan mendiami Kabupaten Sumba Barat Daya. Rakyat siap maju untuk menjemput tahun emas 2045. Dimulai dari apa? Dimulai dari proses demokrasi yang hari ini kami hadir bukan lagi di teras KPUD, tetapi kami telah berada di dalam ruangan KPUD dan telah memeriksa seluruh persyaratan. Dan kami hadir tidak sendiri. Kami hadir dalam mekanisme negara Republik Indonesia melalui 4 partai pengusung. Terima kasih untuk 4 partai pengusung. Golkar besar, Gerindra besar, PAN besar, Hanura besar. Terima kasih untuk partisipasi partai pengusung. Maka hari ini semua jawaban telah disiapkan oleh alam.
jawaban yang disiapkan oleh alam bahwa kami sudah hadir karena pintu masuk tersedia. Kami sudah hadir, ada meja kursi yang disiapkan di dalam kantor KPUD. Kami telah duduk, kami telah diperiksa, dan kami telah dinyatakan sah. Kau rakyat hari ini sah berada dan akan berkontestasi dalam pemilu 2024 untuk kabupaten tercinta ini. Oleh karena itu, saya diinspirasi bahwa harus meyakini untuk menjadi pembantu, untuk menjadi konseptor dari kami berdua, yang kebetulan bukan hanya karena anak ketiga sama, tetapi juga bahwa kami punya satu misi, kami punya satu tujuan. Kami sangat yakin seyakin-yakinnya, haul yakin kalau saya pinjam bahasa Al-Quran, bahwa paket rakyat akan terus berada menjadi garda terdepan di kabupaten ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan Tuhan juga akan menuntun seluruh kegiatan paket rakyat dengan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah digariskan. Rakyat yang hadir hari ini adalah rakyat yang telah berada di kota dan berada di desa. Rakyat yang telah memiliki ketentuan-ketentuan untuk tidak selalu dia langgar. Rakyat yang berwibawa, rakyat yang berdaulat, rakyat yang hadir dengan penuh kegembiraan untuk mendukung kami berdua. Dan saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman media, ada yang datang wawancara saya, bagaimana Pak? Saya bilang 99% paket mantap sudah gagal total, tidak bisa ikut lagi, kecuali 1% kalau ada mujizat Tuhan. Di status saya, di Facebook saya, di relawan saya, dan di mana-mana saya sudah katakan 99% gagal. Saya harus katakan itu sehingga jangan mereka menanti yang tidak pasti. Tapi saya bergumul dan saya berdoa. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ini hambamu, saya ini dudamu, saya ini jongosmu Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi SPD, tetapi itu saya selalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Saya percaya kalau Tuhan yang kan Tuhan yang punya surga, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya laut, yang punya segala-galanya. Semua pimpinan partai, seluruh pengusaha, seluruh pengambil kebijakan adalah Tuhan yang berdaulat atas itu. Kalau Tuhan mau utus kami, Tuhan punya cara. Entah cara apapun, saya percaya Tuhan akan berperkara. 1% itu mujizat masih ada. Saya percaya, dan saya dan istri berdoa, berpuasa, hanya lakukan itu. Dan di endingnya, tanpa sepengetahuan kami, kapankah itu Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan ke MK, saya juga tidak tahu. Kapankah mereka berproses, kami juga tidak tahu. Dan tiba-tiba ada saja keputusan yang mengatakan boleh suara sah yang dipakai untuk maju sebagai calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan calon gubernur, wakil gubernur. Dan hal itulah yang sudah tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Karena dia bilang, untuk apa lagi kita kejar partai-partai kecil PSI? Untuk apa lagi? Karena kita sudah ambil semua yang 34, 19, 15. Sudah menyala angin, sudah rakyat, mau apa lagi? Jadi memang seluruh media yang ada, teman-teman media pasti mencatat semua yang dibicarakan adalah hanya 2 paket. Betul tidak? Dan puji Tuhan, di endingnya Tuhan berperkara. Tuhan melakukan mujizat yang lain. Akhirnya kami berjuang 10 hari, kami tetapkan ini paket aman. Tetapi belum aman. Terakhir 2 hari mau datang ke sini baru dapat SKPSI. SKPSI mau diambil orang untuk batalkan lagi. Tenteng uang banyak begini, bagaimana? Kasih ke kita. Tapi Demokrat, apapun yang terjadi, karena Pak Gustaf adalah kader murni, tidak bisa digoyang. Walaupun sudah dipanjar, itu nihil semuanya terakhir. Tapi Ibu yang saya kasih, pada endingnya adalah kami mendapatkan SKPSI Pak Roni baru 2 hari sebelum datang ke sini. Dan itu pun juga belum dapat. Hari terakhir baru dapat yang SK yang definitif. Dan memang kami tidak ada rekayasa, mau sengaja daftar terakhir. Memang ini SK ini minta ampun, sulitnya minta ampun ya. Dan Tuhan tahu bahwa kami juga adalah orang yang tidak punya uang banyak, tidak punya pendukung yang besar, sehingga Tuhan kasih dengan
kamu kan tidak punya uang yang banyak, kamu hanya punya pendukung. Kalau begitu kami kasih ini Partai Demokrat gratis, kami kasih Partai PSI gratis. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan Tuhan ya. Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib. Nah, apa yang kami akan lakukan ke depan? Kami sudah punya visi ya. Visi kami adalah yaitu tetap paketnya tetap paket aman, dan yang kedua visi kami adalah Mabes 5, SPD yang maju, aman, bersinergi, efektif, dan sejahtera 5 tahun yang akan datang. Bagaimana dia maju? Kita akan menjawab 10 hak dasar. Peningkatan akses layanan untuk peningkatan ekonomi dari 600.000 per kapita menaik ke depan menjadi lebih dari itu. Ya. Selain ekonomi, pendidikan, akan ada sekolah yang bertaraf minimal sekolah nasional di sini, sehingga memajukan kode Loro Jawa. Bahkan kalau Tuhan mengendaki ada satu sekolah internasional di sini ke depannya. Di bidang yang lain, bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kita akan menggalakkan, karena perempuan tidak hanya bisa berada di rumah tangga, urus anak, urus makan minum, tapi juga harus diberdayakan supaya ada pendapatan yang lebih menopang suami, menopang ekonomi keluarga. Dan selain kesetaraan gender, kesehatan, standar minimal pelayanan, kita akan ada akses layanan. Jangan sampai orang dari Kodi mau bawa ke Caritas, mau bawa ke Bubak sudah mati di perjalanan karena tidak ada rumah sakit yang berstandar baik di Kodi. Begitupun juga di Wijewa, begitupun juga di Lora. Ya, lapangan kerja merupakan hal yang paling hakiki yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat di SPD. Jangan kita hanya meninabobokan masyarakat, para sarjana, kita suruh orang-orang sekolah semua, jual tanah, jual hewan semua, setelah itu pulang, tidak bisa pulang ke sini karena pemerintah tidak memberi kepastian tentang lapangan kerja. Kita akan memberikan jaminan ke depannya bagaimana menciptakan lapangan kerja secara terukur, tidak bisa untuk 100%, tapi kita akan melakukan secara terukur ke depannya. Bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di bidang swasta dan di bidang-bidang yang lainnya kita akan kembang. Salah satunya sektor pariwisata yang kita akan garap dengan luar biasa ke depannya, sehingga bisa menaikkan pendapatan hasil daerah, dan itu kita kembalikan dalam program-program pemberdayaan kepada masyarakat yang membawa masyarakat ini jauh lebih mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera ke depannya. Selain itu, rasa aman masyarakat merupakan kebutuhan yang paling penting, Pak Roni. Karena begitu banyak orang turis, orang lokal dari luar SPD yang datang ke sini, mau datang beberapa hari wisata, tapi biayanya sangat mahal. Di Bali lebih murah, datang ke sini jauh lebih mahal. Dan itu yang kita akan bereskan. Rasa aman bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang paling hakiki ke depan. Kita akan perbaiki ini, sehingga kita sudah punya grand design yang kita akan lakukan bagaimana rasa aman bisa diciptakan ke depan. Pada waktunya kami akan buka ke depannya. Kemudian partisipasi kita akan buka ke depan. Kita akan lakukan gerakan GPK, gerakan pulang kampung. Ada banyak orang SPD yang mampu, yang kaya, pengusaha, akademisi, dan wira swasta yang ada di luar SPD. Kita akan panggil kembali ke sini, bangun rame-rame SPD. Apapun kemudahan kita akan berikan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul memperoleh akses yang baik, sehingga untuk Loro Emering pada Melala ke depannya. Selain itu, perumahan yang layak huni, sanitasi air bersih, kita akan prioritaskan. Jalan-jalan di dalam kota ini, tadi kami sengaja lewat di sini, jalan yang rusak, sehingga Pak Bupati bilang ke saya, Pak SLD, kalau kita kena ini tidak boleh ada lagi jalan yang lubang-lubang di dalam kota ini. Simbolnya SPD ada dalam kota ini. Kalau sudah lubang-lubang di sini, apalagi di kampung-kampung, di dusun-dusun, desa-desa. Dan banyak lagi kita akan menciptakan kemitraan lingkungan hidup, termasuk kemitraan global kita ke depan kita akan kerjakan. PMD tidak boleh hanya sebagai mencarikan APBDes, tapi betul-betul akan ada kita tempatkan orang yang betul-betul bisa menghasilkan satu produk satu desa, dan itu dikembangkan oleh Dekranasda daerah ini, dan itu akan bangling dengan tingkat kabupaten lain, provinsi lain, dan internasional. Sehingga SPD harus menjadi pionir ke depannya. Ya, pusat transit ada di SPD, sehingga Galatama bukan seperti itu, tapi kita akan bangun sesuatu yang baik ke depannya. Ada olahraganya, ada keseniannya, ada 24 jam bisa difungsikan, ada pusat ekonominya ada di situ. Kita akan lakukan secara baik, tata kembali ke depannya.